BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus pembangunan gardu induk PLN dengan nilai proyek 1,06 triliun rupiah. Seperti apa kasusnya dan bagaimana peran Dahlan dalam kasus ini? Berikut liputan selengkapnya. Saudara Dahlan Iskan yang 2 hari ini kami periksa sebagai saksi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gardu induk PLN jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengejutkan publik dan media. Dahlan yang pernah menjabat sebagai Direktur PLN ini disebut-sebut masuk dalam lingkaran kasus korupsi perusahaan setrum milik negara. Dari hasil penyidikan Kejati DKI Jakarta, diketahui anggaran proyek pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mencapai 1,06 triliun rupiah. Dan saat itu, Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN dan sebagai kuasa pengguna anggaran tahun 2011 hingga 2013 pada pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan yang multi-years tadi, multi-years itu bisa diizinkan ketika persoalan tanahnya itu tuntas. Dalam proyek ini kan tidak tuntas. Ketika diajukan pertama itu sudah tuntas. Dari 21 gardu induk yang rencana dibangun, itu hanya ada 4 yang memang milik PLN. Yang lain belum ada. Jadi proses pengajuan supaya proyek ini dilakukan dengan multi-years juga sudah menyimpang. Ada yang tidak benar ketika diajukan itu. 2, itu yang prinsip kami menilai rangkaian peristiwa pidana saya lihat sudah utuh. Kemudian peran yang bersangkutan juga sudah jelas dengan jelas. Kaitannya dengan penjelasan dan keterangan dari beberapa pihak yang telah kami minta keterangan, dan ada dokumen-dokumen yang kami dapat, maka kami nilai telah ada 2 alat bukti minyak. Adalah pekerjaan pembangunan gardu induk yang memang direncanakan pada tahun dimulai di tahun 2010 dan atau 2011 gitu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem penyaluran atau sistem jaringannya PLN untuk mencapai pelanggan-pelanggan kami. Dan pada waktu itu memang terjadi kesulitan karena lahannya masih belum siap. Sementara pendanaan untuk konstruksinya sudah tersedia, yaitu melalui APBN, sedangkan lahan dibiayai oleh PLN. Proyek multi-years pembangunan 21 gardu induk untuk jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tidak berjalan mulus. Ada 3 gardu induk yang tidak dikerjakan sesuai kontrak. Ada 5 gardu induk yang dinyatakan selesai. Sementara ada 13 gardu induk yang pembangunan proyeknya bermasalah. Terjadi proyek mangkrak hingga belum terbangun karena lahannya belum tersedia. Seperti gardu induk di Kadipaten Cirebon, Jawa Barat ini, tim Kejati DKI mengecek langsung ke lokasi. Dan fakta di lapangan belum adanya pembangunan dan hanya ada alat-alat untuk membangun konstruksi gardu sudah disiapkan di sebuah gudang. Gardu induk ini APBN melalui ESDM. Yang ketika itu penggunaan anggarannya kebetulan adalah sekjennya, Pak Waryono Karno. Untuk itu yang bersangkutan telah 2 kali kami melakukan pemeriksaan sebagai saksi, karena yang bersangkutan dalam kondisi tahanan KPK, kami sudah berkoordinasi dengan KPK dan kami telah melakukan pemeriksaan 2 kali. Tentunya hal-hal yang lain berkaitan dengan penganggaran akan kami juga lakukan pemeriksaan.
Dan memang sudah kami lakukan pemeriksaan, misalnya ya, Pak Hari Purnomo, itu mantan Dirjen Anggaran. Kami juga sudah minta keterangan. Kemudian pihak-pihak yang berkaitan dengan teknis pembangunannya dari PLN juga kami minta keterangan, juga akan kami lanjutkan. Karena begini, setelah pelaksana ini semua proyek diperiksa, pekerja-pekerja bawah, kami juga akan melihat proses yang di atasnya. Di atas PPK dan lain PPK kan kami minta keterangan. Karena ini kan menyangkut masalah usulan penganggaran kaitannya dengan pembangunan gardu induk ini. Hasil penyidikan Kejati DKI menyebutkan bahwa pagu anggaran pembangunan gardu induk PLN bersumber dari Kementerian ESDM. Mantan Sekjen ESDM Waryono Karno memberi restu ke PLN untuk anggaran pembangunan gardu PLN dibangun, meski lokasi belum dipersiapkan. Ada peraturan yang menyebutkan bahwa APBN harus disertai dengan tanah yang sudah tersedia. Namun pada waktu itu memang ada pengecualian bahwa dapat diproses bersamaan, paralel itu. Nah, dalam perjalanannya kontrak ditandatangani dan kemudian barang diproses dan ya akhirnya hal-hal yang sebenarnya mengalami kesulitan untuk pengadaannya itu membuat ada permasalahan seperti di belakang hari ini, seperti kita ketahui dialami oleh teman-teman di proyek. Tim penyidik Kejati DKI sebelumnya juga telah menyita beberapa barang bukti di lokasi pembangunan gardu induk di Kadipaten Cirebon, Jawa Barat dan Pondok Ungu, Bekasi. Kejati DKI Jakarta juga telah menetapkan 15 orang tersangka, yang 9 diantaranya adalah pegawai PLN. Bukan kali pertama PT PLN